Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai teman-teman teman-teman semuanya. semuanya, Di di sini sini kami dari kami dari kelompok kelompok 5 5 akan mempresentasikan topik psikologi sastra yaitu psikologi sosial. Alangkah baiknya sebelum masuk ke materi, kita menyanyikan yel-yel yang telah kelompok kami buat. Kita nyanyi sama-sama ya. Satu, 2, dua, 3. tiga. Kelompok Kelompok 5, lima, kelompok kelompok 5, lima, kelompok yang yang paling paling seru. seru. Kelompok Kelompok 5, lima, kelompok kelompok 5, 5, dasarnya dasarnya panas panas lagi. lagi. Kelompok Kelompok 5, lima, kelompok kelompok 5, 5, kelas kelas PPSIA. PPSIA. Kelompok Kelompok 5, 5, kelompok kelompok 5, 5, mata mata kuliah kuliah psikologi psikologi sastra. sastra. Psikologi Psikologi sosial, sosial, yuklah yuklah kita, kita, ayo ayo belajar belajar bersama, bersama, buka buka buku. buku. Psikologi Psikologi sosial, sosial, yuklah yuklah kita, kita, ayo ayo belajar belajar bersama, bersama, buka buka buku. buku. La 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 la. la 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 la. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materinya ya teman-teman. Psikologi sosial oleh kelompok 5. Di sini anggota kami yang pertama ada Hanin Zahronida dengan NIM terakhir 019. Lalu yang kedua ada Dewi Lailatul dengan NIM terakhir 025. Lalu yang ketiga ada saya Radifa Novalisti dengan NIM terakhir 032. Di sini kelompok kami membawakan 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat psikologi sosial. Yang kedua yaitu definisi psikologi sosial. Yang ketiga yaitu teori psikologi sosial. Dan yang keempat, kelompok kami juga akan menyampaikan tokoh-tokoh dalam psikologi sosial. Kelima yaitu kesimpulan. Sekarang kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu hakikat psikologi sosial. Sebagai seorang individu atau manusia, dunia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itulah muncul psikologi sosial. Psikologi sosial ini muncul kurang lebih dari 100 tahun yang lalu, yang berfokus mempelajari interaksi antara individu atau manusia dengan lingkungan. Bagaimana lingkungan ini memberikan rangsangan kepada individu. Psikologi sosial ini juga berhubungan dengan dua ilmu lain. Yang pertama yaitu antropologi dan juga sosiologi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai antropologi terlebih dahulu ya. Antropologi. Objeknya adalah manusia. Dan objek formalnya adalah studi tentang produk-produk budaya umat manusia. Antropologi menggali nilai-nilai budaya dalam kehidupan manusia. Bagaimana keterkaitan antara nilai budaya ini dengan manusia atau individu. Yang kedua, yaitu hubungannya dengan sosiologi. Perbedaannya antara sosiologi dan juga antropologi, bila antropologi itu meneliti manusia, objeknya secara luas, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai budaya, sedangkan sosiologi ini lingkungannya lebih sempit daripada antropologi. Jadi sosiologi ini mempelajari tingkah laku manusia sebagai bagian dari lingkungan, seperti keluarga, desa, atau masyarakat wilayah tertentu. Jadi cakupannya lebih sempit. Selanjutnya yaitu bagaimana kontribusi antara antropologi dan ilmu sosiologi terhadap psikologi sosial. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi atau setidaknya menjelaskan penyimpangan yang terdapat dalam hasil penelitian psikologi sosial sebagai akibat budaya atau kondisi lingkungan masyarakat. Jadi dengan psikologi sosial ini, karena antropologi dan sosiologi itu berhubungan lingkungan, makanya psikologi sosial ini akan menyaring apakah pemikiran atau kejiwaan manusia ini sudah pas atau sudah sesuai dengan lingkungan yang ada. Definisi psikologi sosial. Menurut Serif dan Serif, tahun 1956, halaman 4, psikologi sosial yaitu studi ilmiah terkait pengalaman dan juga kebiasaan individu yang berhubungan dengan rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Selanjutnya yaitu dari Craig dan Crutchfield dan Balesi, bahwa psikologi sosial itu bisa didefinisikan sebagai ilmu terkait perilaku individu. Yang ketiga, yaitu psikologi sosial menurut Watson. Psikologi sosial yaitu studi ilmiah yang mempelajari tentang interaksi manusia. Menurut 3 sumber tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa kata kunci dapat diambil dari definisi terkait dalam 3 hal. Psikologi sosial yaitu studi tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap individu. Jadi individu ini akan menerima dampak dari lingkungan yang ada. Apakah lingkungan ini memberikan motivasi pada individu, ataukah juga memberikan rangsangan pada saat individu ini melakukan proses pembelajaran. Lingkungan ini juga bisa menciptakan persepsi atau pandangan dalam diri individu. Yang kedua yaitu psikologi sosial berkaitan dengan studi tentang proses-proses individual yang umum, seperti berbahasa atau berinteraksi sosial. Yang ketiga, psikologi sosial berhubungan dengan studi tentang interaksi kelompok. Tentunya dalam kelompok ini, individu bergabung dengan individu lain. Maka tercipta
sifat-sifat yang muncul dari individu, seperti sifat kepemimpinan, konformitas atau keselarasan, dan juga individu yang ingin bekerjasama. Terima kasih. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang terdapat pada psikologi sosial. Yang pertama adalah teori rangsang balas. Teori rangsang balas atau stimulus response teori yang sering juga disebut sebagai teori penguat atau reinforcement teori dapat digunakan untuk menerangkan berbagai gejala tingkah laku sosial. Berikut akan dijelaskan bagaimana teori penguat menerangkan sikap atau attitude. Yang dimaksud sikap di sini adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu saat menghadapi suatu rangsang tertentu. Salah satu teori untuk menerangkan terbentuknya sikap dikemukakan oleh Daryl Bohm pada tahun 1964. Daryl Bohm mengemukakan 4 asumsi dasar. Yang pertama, setiap tingkah laku, baik yang verbal maupun sosial, merupakan sesuatu yang bebas. Kedua, rangsang dan tingkah laku balas sebagai konsep dasar. Yang ketiga, prinsip-prinsip rangsang balas. Dan yang terakhir, tingkah laku yang timbul tidak diikutsertakan keadaan internal, baik yang berupa fisiologik maupun konseptual. Next. Selanjutnya adalah teori kognitif. Teori yang berorientasi kognitif adalah teori-teori yang menitik beratkan proses-proses sentral, misalnya sikap, ide, dan harapan, dalam menerapkan suatu tingkah laku. Teori kognitif merupakan teori yang paling ambisius dan paling eksplisit dalam kelompok orientasi kognitif yang dikemukakan oleh Craig dan Crutchfield. Mereka mengemukakan beberapa prinsip dasar, kemudian diterapkan di dalam perilaku sosial. 3 prinsip dasar tersebut adalah yang pertama, dinamika tingkah laku. Menyangkut istilah motivasi yang diberinya arti luas, termasuk emosi, kebutuhan, dan nilai-nilai. Yang kedua adalah reorganisasi kognitif. Menyangkut reorganisasi kognitif dan meliputi belajar, berpikir, pemecahan masalah, lupa, dan perubahan psikologis. Yang terakhir, struktur persepsi dan kognitif. Tingkah laku moral dipertajam oleh konsepsi seseorang tentang dunia yang digambarkan sebagai lingkungan yang dipersepsikan oleh orang yang bersangkutan. Sehingga bukannya tidak mungkin kita mengungkapkan prinsip-prinsip dari persepsi dan kognitif. Terima kasih. Teori selanjutnya yaitu teori belajar sosial dan tiruan yang dikemukakan oleh Miller dan Dollard yang memiliki 4 prinsip belajar. Yang pertama yaitu dorongan atau drive. Rangsang sangat kuat yang mendorong organisme untuk bertingkah laku. Yang kedua yaitu isyarat atau cue. Menentukan bila dan di mana suatu tingkah laku balas akan timbul dan tingkah laku balas apa yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu tingkah laku balas atau respons. Pada tingkah laku ini, organisme memiliki hierarki bawaan. Pada organisme dihadapkan rangsang tertentu, maka tingkah laku balas bawaan akan timbul. Dan yang terakhir yaitu ganjaran atau reward. Rangsang yang menentukan apakah tingkah laku balas akan diulang atau tidak dalam kesempatan lain. Pada teori ini ada 3 tingkah laku tiruan, 3 mekanisme tiruan. Yang pertama yaitu tingkah laku sama. Tingkah laku sama ini terjadi apabila 2 orang bertingkah laku balas sama terhadap rangsang atau isyarat yang sama. Selanjutnya yaitu tingkah laku bergantung. Pada tingkah laku ini timbul antara 2 pihak yang tidak seimbang, seperti satu pihak yang pintar dan lain pihak itu kurang. Dengan demikian, pihak lain akan bergantung pada pihak lainnya. Yang ketiga yaitu tingkah laku salinan. Pada tingkah laku ini, peniru bertingkah laku atas dasar isyarat yang diberikan model. Peniru juga memperhatikan tingkah laku model di masa lalu maupun yang akan dilakukan di masa datang. Kesimpulan, psikologi sosial merupakan studi mengenai proses individual yang berpengaruh terhadap lingkungan sosial individu tersebut. Di dalam psikologi sosial memiliki beberapa teori, yaitu ada teori kognitif, teori rangsang balas, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.